Ini loh teman-teman, 1.080.000 pasir inat tarim. Ah, Jadi begini loh teman-teman ya, kalau khurafatnya itu dalam ranah agama itu jelas berdampak kepada ketauhidan kita, bahkan bisa jadi murtad teman-teman. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Seharusnya mereka itu tahu diri, seperti layaknya orang-orang Cina gitu loh ya, gitu. Kalau mau masuk ke dunia politik itu membawa kedamaian, nggak banyak bicara gitu loh. Ini malah enggak, Jadi Jenderal Dudung jadi provokator. kan sebagai ketua penasehat karena beliau di bidang pertahanan. Nah kalau Balawi mau mencalonkan itu bidang apa? Kehancuran bukan pertahanan. kuburan, Bukan bidang khurafat. kuburan, Oh, sama kuburan bos, kuburan palsu. Lah iya khurafat. saya senang sekali Bapak Presiden berstatement bahwa pulang saja ke Yaman sana. Bagaimana teman-teman mau hidup? Orang Umar bin Khattab sudah di blacklist di Saudi. Kasihan loh sebenarnya mereka itu. Nah, Saya kasih tahu yang sebenarnya tentang Saudi teman-teman ya. Saudi itu tidak sebenarnya sejatinya tidak pernah peduli orang punya amalan. Sejatinya Anda mau beramalan apa aja tuh sejatinya nggak pernah peduli dia. Nyatanya orang-orang Syiah dari Iran tetap dibolehin masuk walaupun mereka membunuh di apa itu terowongan Mina, walaupun ada perkara yang nggak apa itu, tapi tetap bahwa menunjukkan Arab Saudi tidak pernah memperdulikan Anda mau beramal apa itu, nggak peduli. Ini si Umar bin Khattab ini bahayanya di mana coba? Mau tahu letak bahayanya dia di mana? khurafat. Mau tahu letak bahayanya di mana? Teman-teman. Di mana? Di mana? Di mana? Yang pertama itu letak bahayanya yang paling bahaya itu adalah kuburan Hud. Kuburan Hud alaihissalam. Oh ya, ya. Seakan-akan di kuburan Hud itu kan kuburan itu tuh hampir tandingannya Ka'bah loh, itu kan mereka juga ada tempat pengawal dan pengakhiran kan. Kuburan Hud itu. Terus yang kedua lagi masalah ini Gus. Setelah kuburan Hud, masalah iklan yang mereka lakukan kemarin ini. Ya. Itu ketahuan di situ makanya dia dicekal. Segitu beraninya ya. Saya khawatir mereka itu hanya kamuflase saja sebagai agama Islam. Berdampaklah ke tauhid. Gus Hasan ditanya itu. Iya, ini saya jawab ini. Kalau khurafatnya dalam urusan agama, ya jelas berdampak lah teman-teman. Itu. Bahkan kalau dia tahu, ya kan, tapi dia percaya itu bisa murtad teman-teman. Oh iya, murtad. Jadi begini loh teman-teman ya, kalau khurafatnya itu dalam ranah agama itu jelas berdampak kepada ketauhidan kita, bahkan bisa jadi murtad teman-teman. Iya. Contoh misalkan ya, orang percaya bahwasanya Habib yang meremas-remas payudara wanita itu, yang hikmahnya katanya yukhriju sahwataz zina, ya. Para ulama menyebutkan bahwa Habib Ahmad itu kana idza ra'a imra'atan fit thariq, beliau ini ketika melihat satu orang perempuan di jalan, qabasaha fi sadjiha, maka dia itu akan qabasa, akan memegang lah ya di payudaranya, mengeluarkan syahwat zina, itu dianggap sebagai karomah, itu bisa murtad orang itu. Kenapa? Karena
Jelas itu bukan karomah, itu khurafat karena mengandung kemaksiatan. Jelas itu maksiat, Anda yakini sebagai karomah, itu murtad Anda. Gitu loh. Loh. Malah dipraktekin masa palsu. Enggak usah lah. Jelas tuh murtad, mengharamkan Iya, karena begini ya. Dalam apa namanya? Dalam syarat definitif karomah, yushtarotu lil karomati, disyaratkan suatu kejadian itu untuk bisa disebut sebagai karomah, Allah tukholifan nususul qur'aniyah wal ahaditsan nabawiyah as-sahihah. Hendaknya ya kejadian itu tidak bertentangan dengan nas-nas Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah, kira-kira meremas-remas payudara wanita itu bertentangan dengan syariat apa tidak? Baik dari Quran maupun hadis. Sementara Quran mengatakan wala taqrabuz zina. Lalu Anda itu meyakini itu sebagai karomah, ya murtad. Karena Anda menentang Quran gitu loh. Begitu teman-teman. Coba tunjukkan satu saja karomahnya para nabi yang menurut panjenengan semua itu bertentangan dengan Quran dan hadis. Gak ada satupun teman-teman. Ya jelas. Tak usah tanya ke kiai lah. Urusan remes-remes susu. Coba dipraktekkan. Kita besok jalan-jalan, ada perempuan di jalan langsung remes-remes gitu aja. Saya mikir itu aja masih pakai kitab kan gitu. Ya. Iya, memang ada ini teman-teman. Ada kabar memang Hadramaut itu mau bergabung dengan Arab Saudi. Cuma dalam sisi ini itu juga berat teman-teman, berat sekali. Kalau urusan khurafat tidak usah pakai mikirnya, tidak usah pakai iman, pakai otak yang waras sudah bisa diambil kesimpulan. Katanya benci Yaman pasti Wahabi. Bagaimana bisa Yaman bisa Wahabi? Anda ini lucu sekali ini. Itu kok benci Yaman? Kita tidak benci Yaman. Kita di sini dalam rangka mengamalkan resolusi jihad yang disampaikan oleh Ki Hasyim. Kalau dulu kan Ki Hasyim mewajibkan dalam jarak tempuh 40 km harus wajib ikut jihad, kan begitu. Yaman Selatan, Yaman Utara, Yaman Selatan itu teman-teman memang dulu Partai Komunis itu pernah berjaya. Itu dulu pemimpin partainya, orang besarnya termasuk Al-Atos, keluarganya si Hanif Al-Atos. Itu dulu itu pemimpin Partai Komunis itu di Yaman dia. Ada juga yang bin Syahab namanya itu, tertulis di Wikipedia tuh. Iya. Terus yang menang di saat itu pemilihan dari Ba'alawi juga, namanya Ali Salim Al-Baido, Ba'alawi juga. Iya. Nah, terakhir yang jadi wakil presidennya itu namanya Al-Jufri, neneknya si Habib Al-Jufri sekarang itu yang suka dongeng-dongeng juga itu. Jadi memang komunis katanya begini ya, kalau kalian ingin melihat indahnya wajah Nabi Muhammad, maka lihatlah wajahnya Ali Al-Jufri gitu. Katanya jauh sekali itu saudara. Katanya Umar bin Hafiz. Lalu Al-Jufrinya membalas, kalau kalian ingin melihat akhlaknya Nabi Muhammad, lihatlah Habib Umar Al-Hafidnya. Cia. Apa enggak pernyataan murtad itu? Nabi kok enggak, Nabi itu nggak ada bandingannya teman-teman, gitu loh. Limited edition itu, kok mau dibanding-bandingkan itu gimana? Yang di Indonesia malah lebih lebay lagi, menantunya berisik itu kan, katanya kalau ingin melihat Rasulullah lihatlah Habib Rizik katanya.
Saya sederhana saja, tidak berlebihan, tapi karena mata kepala saya sendiri yang menyaksikan, beliau adalah warithun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqa. Orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Maksudnya jasad mewaris Nabi karena di dalam diri beliau ada darah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cebol gendut kayak begitu. Masa Nabi Muhammad kayak gitu? Padahal di manakibnya Nabi itu badannya kekar, berotot, terus perutnya juga tidak gendut. Yang jelaskan begini nasa palsu. Intinya Nabi nggak Yang jelaskan cek begini. Yang jelaskan begini, al-bashar la kal-bashar. Nabi itu manusia biasa, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Artinya apa? Limited edition. Jadi Anda itu jangan menganalogikan Nabi seperti orang-orang yang ada pada zaman sekarang atau zaman sebelumnya atau setelahnya gitu loh. Roman 11 ini siapa ini? Nggak tahu. Minta naik dia. Naikkan aja, enggak apa-apa. Nanti kita tanya, apa alasanmu itu mengatakan apa namanya benci Yaman itu? Putra Tanggul. Minta naik. Gimana itu Roman? Benci Yaman pasti Wahabi yang pro Zionis, gimana maksudnya? Jangan banyak bohong. Oh, bohong. Banyak bohong itu gimana? Ini admin ini nah sering berbohong saya lihat. Siapa? Saya kah? Saya apa Gus Hasan? Ya kamu itu dulu kamu bilang ada Ka'bah disembah di Yaman. Nggak ada orang yang sekolah di sana bilang nggak ada Ka'bah di situ. Kenapa kamu gitu yo? Saya pernah Saya mengatakan lihat kamu dulu itu teman-teman ya. di YouTube. Udah diam dulu saya tanggapi. Saya kan Iya, sudah di pernah YouTube. membantah. Ada videonya itu. Dengerin dulu. Saya kan sudah pernah membantah yang disebut oleh si Ajar itu kan, Ajir Abdillah itu kan. Saya tidak pernah menunjukkan Makanya kalau kita anda pernah ke sana jangan asal ngomong. Dengarkan dulu Jadi Ramon. fitnah itu. Ramon, dengarkan dulu. Orangnya mau mengklarifikasi, kamu dengarkan dulu dong. Nanti jatuhnya kamu yang memfitnah karena kamu tidak mau mendengarkan klarifikasinya, gitu loh. Jadi gini loh. Saya tunjukkan ke Haji Romang, terus saya tunjukkan ke podcast itu tidak pernah saya tunjukkan posisi Ka'bah yang seperti yang difitnahkan oleh mereka, nggak ada itu. Saya tunjukkan itu masalah tawaf arah mereka ke kuburan Hud itu, Yahud. صوت من نبيين ويا جد الحسن والحسين. Sampai ke kuburan Hud itu yang saya tunjukkan. Tapi mereka menuduh saya menunjukkan ada Ka'bah. kuburan gitu loh, Ka'bah. Makanya sampai sekarang tunjukkan video yang memang benar-benar ada kuburan atau Ka'bah yang pernah saya fitnahkan ke mereka. Sampai sekarang kan nggak ada. Saya juga nggak tahu dari mana Ka'bah itu yang mereka maksud. Saya itu bahas masalah kuburan Hud itu. Itu si Ajir kalau memang dia merasa benar, kenapa dia nggak bantah saya? Saya sudah bilang sama Ajir kan, saya tidak pernah menunjukkan Ka'bah. Yang saya tunjukkan adalah kuburan Hud. Anda itu bilang nggak datang. Orang saya sudah live berkali-kali di Tarim kok. Masa saya nggak datang? Anda itu berarti baru lahir kemarin dong. Nggak usah, kalau gini, kalau orang itu tidak mau mendengarkan klarifikasi orang, ya berarti tujuan dia memang untuk menyebarkan fitnah itu aja. Iya. Kalau orang memang pengen bertabayun, nggak seperti itu. Dia naik nanya, benar tidak?
informasi yang saya dapat bahwasanya kamu itu diberitakan begini dan begitu. Dengarkan klarifikasinya. Nah, setelah mendengarkan klarifikasinya, ya sudah selesai. Jangan memaksakan seakan-akan klarifikasi itu klarifikasi bohong, gitu loh. Itu video yang dia bikin oleh Azir Abdillah kan sudah saya bantah kan? Dia bilang saya tunjukkan Ka'bah di India. Saya bilang saya nggak pernah tunjukkan Ka'bah. Saya sampai sebut Azir Abdillah. Sejak kapan saya tunjukkan Ka'bah di India? Katanya kayaknya ada deh videonya ini. Saya pernah bantah dia. Coba aja dia re-upload ulang di TikTok maupun di YouTube-nya gitu loh. Karena memang mereka ini suka menggiring opini dan memframing gitu loh. Mohon maaf Gus, Bang Nasab palsu, Taufik Meteor saya tak turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti jam 9 saya istiqomah itu bedah bukunya Keimat. Kitab Minhajun Nasabin. Sudah nyampe di halaman ke-37 sudah. Yang akan kita bicarakan. Ada bahas kitab apa? Minhajun Nasabin. Oh, yang dibagi-bagi itu ya? Ya, yang terbaru itu. Minhajun Nasabin fi ibtali nasabi ba'alawi al-multasiki bil alawiyin. Udah nyampe ke halaman ini 37 38. Meteor suruh baca Gus, katanya Bagas. Ya, insya Allah. Kalau begini loh Gus Hasan, apa betul Hadramut bukan Yaman? Begini, kalau untuk di zaman kita sekarang, Hadramut itu memang bagian dari negara Yaman, ya. Tapi kalau di zaman Nabi, Hadramut itu tidak termasuk Yaman, karena Yaman yang dimaksudkan Nabi dalam doa-doanya atau dalam hadis-hadisnya itu adalah Yaman Son'a, gitu loh, bukan Hadramut, gitu. Coba cari, ada nggak hadis Nabi yang menyebutkan Hadramut? Tidak ada. Termasuk Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Itu maksudnya Son'a. Lihat di syarahnya. Intinya Umar bin Hafid itu teman-teman ya, selama saya di Yaman itu beberapa apa namanya, pembesar kabilah itu banyak yang mengirim dia itu surat untuk tegur dia secara khusus. Udah berapa agar tahun tidak itu? membawa Hadramaut atau membawa Tarim malah mengatasnamakan Yaman gitu loh, menjual kuburan apa segala macam. Makanya agak reda itu. Dulu itu ngeri dulu tuh Gus, kalau lagi bulan Saban itu. Dari seluruh negara datang itu. Sekarang udah agak sepi-sepi sekarang. Haul-haul aja sekarang udah sepi kok. Orang-orang ini tidak ada kerjaan coba. Orang tuh jual minyak wangi ke, jual obat ke gitu. Janganlah pasang sorban, bodoh-bodohi masyarakat. Apa gunanya kalian ini? Saya jual minyak wangi. Saya Gus, jujur Banyak Gus orang. ya. Jujur Gus, Lombok saja saya jual loh di NTT. Saya beli banyak, saya jual. Yang penting ada uang halal. Iya. Iya betul. Bawang, Betul. Lombok, saya jual. Apa mau gengsi hidup ini? Buat apa saya mau Betul. jual agama pakai sorban atas nama Nabi? Apa itu? Agama apa itu? Ceng Muldi yang hadir di Hall Solo itu, ya, itu mayoritas Ba'alawinya, gitu loh, ya. Jadi kamu itu harus sadar diri, gitu loh, ya. Kita jual Lombok apa itu yang penting halal. Daripada jual air, jual pasir, jual apa Mana lagi pinjem? Bos? Ya Allah. Ya nanti kalau punya duit. Jual pasir, jual air, pasir inat,
jual. Ini loh pasir inat. Teman-teman mungkin belum pernah lihat pasir inat ya yang dijual sama Habib ini. Saya tunjukkan ya. Ini loh teman-teman, 1.080.000 pasir inat Tarim. Ah. Rp1.080.000 masih harga terbarunya loh Gus ini. Dulu Iya. Oh ini ada diskon. Harga aslinya 1.125.000. Sekarang di diskon Gus jadinya 180.000. Berarti udah nggak laku. 1.080.000. Pasir dari kuburannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Oh yang kecil Gus, ada yang kecil ini. Yang kecil harganya berapa nih? Oh 500.000. Yang kecil yang bungkus ini? Bungkus parfum. Ya masih ini bos, 500.000 lihat. 500.000. Iya. 500.000. Sekecil ini loh Gus, 500.000. Ya Allah. Iya. Mendingan beli yang ini tadi Gus. Yang ini 1 juta kita bisa jual lagi. Betul. Wih, saya ada di sini Gus. Kok bisa saya ada di sini loh? Mana? Ini siapa ini? Yang bilang nggak pernah saya ketarik. Khasiat dan barokah. Faktanya penjualan pasir Tarim yang katanya banyak khasiatnya dan penjualan pasir Iya itu. Diambil orang videonya situ. faktanya penjualan pasir Tarim yang katanya banyak khasiatnya dan barokah adalah merupakan salah satu bentuk pembodohan umat. Pasir Tarim dijual dengan harga fantastis di salah satu toko online di Indonesia. Katanya sih pasir. Kamu bilang saya nggak pernah ke Tarim. Saya ini orang yang mengambil pasir, masukkan dalam botol, yang memviralkan inilah orang ini. Katanya ini pasir yang biasa diambil orang untuk mengambil berkah. Yang mana kata Syekh Abu Bakar bin Salim, bisa sirku kata beliau, sir guys kawanku, sisanya kau taruh, kau letakkan kepada debu atau pasir-pasir yang berada di inat. Ini ada salah satu teman kita yang mengambil pasir. Kau bilang saya nggak ke Tarim. Mana tadi si Romi 11 itu bilang nggak pernah ke Tarim. Terus yang masukin ke botol pasir Tarim tadi siapa? Halo, ada yang bisa saya bantu? Apa itu Gus? Nggak tahu. Bang Taufik ini yang nerima telepon nih. Saya turun dulu ya. Udah jam 8.12 ini. Saya mau persiapan. Oke Gus, siap Gus. Nanti ya, terima kasih ya. Iya, nanti saya kasih linknya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.